Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Fayunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya, gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah pemirsa, dalam episode hari ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustaz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Hari di Bintaro. Assalamualaikum Pak Hari. Pertanyaannya, Pak Kiai, saya punya murid berusia 28 tahun yang mengidap autism. Tetapi bacaan Qur'annya saya akui lebih bagus dari diri saya sendiri. Apakah murid saya itu diperbolehkan menjadi imam sholat? Kiai, silakan. Ini menjawabnya ada banyak sisinya. Yang pertama itu mengajarkan kepada kita bahwa kekurangan seseorang itu tidak berarti kemudian dia kehilangan segalanya. Ini tadi dia menderita autis, tetapi kemudian di usianya yang 28 tahun dia memiliki kemampuan bacaan Al-Quran yang jauh lebih baik, kata Bapak tadi, dari dia yang sehat walafiat. Itu patut untuk kita syukuri. Tetapi kemudian yang kedua, kalau berbicara tentang imam dalam sholat, bagusnya bacaan seseorang itu menjadi salah satu parameter kepantasannya untuk menjadi imam. Tetapi tidak cukup seorang imam itu hanya memiliki bacaan yang baik. Oleh karena itu di dalam fikih itu sendiri dipertentangkan nih Mbak Eva. Kalau ada dua orang, yang satu bacaan Qur'annya lebih baik, hafalannya lebih baik, tapi yang satu itu lebih alim, penguasaannya terhadap fikih itu lebih kuat. Mana yang didahulukan? Karena kemudian para ulama itu juga berbeda pandangan menafsirkan hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu menyatakan begini, ya ummu al-qauma, yang paling pantas untuk menjadi imam itu di antara satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah. Jadi seakan-akan faktor bacaan ini yang diutamakan. Tetapi kemudian kata ulama, ahli membaca Quran di masa Nabi itu juga ahli agama. Kalau hari ini kan tidak. Bisa jadi ada orang hafal Quran, tapi pengetahuan agamanya tidak cukup. Ada orang punya pengetahuan agama yang baik, tetapi boleh jadi tidak menjadi penghafal Al-Quran. Oleh karena itu pesan saya kepada Bapak ini, anak yang menderita autis itu harus dikembalikan dulu kepada dokter. Karena sepengetahuan saya, autis itu ada tingkatannya kan Mbak Eva. Kalau tingkatannya yang menjadikan anak ini misalnya tidak punya kemampuan untuk memahami syarat dan rukun sholat, tidak juga punya kemampuan untuk mengatur emosinya dalam durasi yang dibutuhkan selama sholat, maka anak ini tidak boleh menjadi imam sholat. Kenapa? Karena saya khawatir nanti misalnya saat dia sholat, dia ragu-ragu. Ini kan dia penderita autis kan. Dia ragu-ragu, saya ini sudah sholat 2, apa sudah sholat 3 rakaat? Kalau sekedar dia punya bacaan yang bagus, tetapi tidak punya ilmu sholat yang cukup, dia nanti akan menjadi bingung sendiri dalam sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian anak yang autis dan pandai membaca Al-Quran, punya hafalan Al-Quran, cukup mengerti dengan aspek syarat sholat. Syarat sholat itu artinya suci. Bagaimana dia menjaga kesuciannya. Baik pakaiannya, baik kemudian tempat dia melakukan sholat, apa kemudian mandinya. Karena tidak menutup kemungkinan di usia yang 28, dia mungkin pernah junub, pernah mimpi basah dan sebagainya. Nah ini yang harus kita pastikan. Yang kedua, apakah dia juga mampu untuk mengingat-ingat rukun sholat. Nah itu yang menjadi pertimbangan
yang utama. Saran saya yang menjadi imam tetap mereka yang tidak memiliki autis tadi. Anak autis tadi selalu diajak untuk berjamaah. Kalau kemudian seiring dengan rentang waktu kita melihat sholatnya ini benar, maka boleh saja untuk pertama kali dijadikan imam sebatas jamaah di dalam rumah. Jangan di masjid, karena nanti akan mendatangkan kegaduhan seandainya ada hal-hal yang dibutuhkan pengetahuan terkait sholat dan dia tidak menguasainya. Nah, Kiai, apa saja sebetulnya pertimbangan-pertimbangan untuk memilih imam sholat, Kiai? Ya, imam sholat itu kan yang beban pertama pasti mukallaf. Mukallaf itu artinya diantaranya adalah orang yang berakal. Walaupun nanti diperselisihkan apakah anak-anak yang belum baligh tapi sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah mengerti tentang aspek kesucian, tentang syarat dan rukun sholat, boleh menjadi imam. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Untuk kehati-hatiannya, memang syaratnya imam itu betul-betul ya menguasai aspek syarat dan rukun sholat. Kemudian fikih tentang sholat tadi. Ya, jadi fikih sholat itu penting sekali. Jadi semua permasalahan yang mungkin dihadapi oleh seseorang ketika dia misalnya sholat. Misalnya, ketika dia lupa membaca surah Al-Quran. Kalau orang yang tidak mengerti fikih sholatnya, dia akan konsentrasi mengingat-ingat bacaan itu. Padahal ketika dia hilaf, hafalannya hilang pada surah tertentu, dia boleh mengganti dengan surah yang lain. Bahkan boleh dia mengakhiri bacaan itu langsung misalnya melakukan ruku. Itu semua butuh yang namanya fikih. Jadi tidak sembarangan orang, tidak boleh juga hanya mementingkan aspek bacaan, aspek hafalan. Tetapi aspek pengetahuan yang utuh tentang sholat itu dibutuhkan oleh seseorang yang akan menjadi imam. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, tapi kita akan break terlebih dahulu. Oke, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.